Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share sekaligus aku mau masak ya dengan bahan dasar kentang. Kemudian ada campuran dari wortel dan buncis. Kemudian juga ada telur, keju, serta ada tepung maizena 2 sendok makan. Nah, di sini aku juga sambil mau sharing 6 masalah yang membuat berat badan anak sulit naik. Yaitu yang pertama adalah karena referensi makanan yang kuat dan mungkin menolak makan yang sehat. Misal terlalu banyak cemilan ya, atau jajan-jajanan snack yang membuat dia itu nggak tertarik lagi dengan makanan sehat yang kita buat sehari-hari. Misal ada protein, ada juga karbohidrat, ada serat, dan kemudian ada lemak tambahannya. Nah, sangat disayangkan kalau nomor pertama ini karena anak sulit untuk berat badannya naik itu karena banyak anak yang memiliki terlalu banyak referensi makanan kayak gitu ya. Ya seperti ciki-ciki dan lainnya. Jadi pastikan ya Mams, anaknya makannya itu yang kita masak dulu, baru deh kita buat yang kasih cemilan kalau memang perlu dikasih cemilan. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik ya Mamis. Aktivitas fisik itu merupakan anak-anak yang sangat aktif, mungkin membakar kalori lebih banyak daripada yang mereka konsumsi, sehingga mempersulit peningkatan berat badan. Nah, kalau misalnya anaknya itu hiperaktif, bahkan aktif banget ya, hampir 8 jam atau dari pagi sampai sore itu pengen bawaannya tuh main, lari ke sana kemari, itu juga bisa dipastikan agar merupakan juga solusi ya yang membuat anak itu berat badannya sulit naik. Jadi Mamis itu aku pastikan misalnya anak usia udah 1 tahun ke atas, 2 tahun, 3 tahun itu pasti sulit banget untuk meningkatkannya. Jadi memang butuh kesabaran ekstra ya. Nah teman-teman, ini aku sambil parut untuk wortel dan juga buncisnya nantinya. Kemudian juga aku nanti mau ngerebus juga. Jadi sambil parut, sambil aku cerita-cerita juga ya Mams. Yang ketiga adalah masalah medis. Beberapa masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan atau alergi makanan dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi anak dan berkontribusi pada kesulitan menaikkan berat badannya. Nah biasanya anaknya tuh alergi protein ya. Itu biasanya sering banget aku temui dari komentar-komentar Mami semua. Kayak proteinnya itu telur pada umumnya ya. Mungkin anaknya mohon maaf banget bisa langsung bisulan atau gatal-gatal atau alergi lainnya. Nah sementara telur itu merupakan protein yang juga sangat penting, bahkan dibutuhkan untuk juga perkembangan bayi kayak gitu. Nah kalau misalnya hal itu sulit, mungkin bisa diganti dengan ikan atau daging-dagingan ya Mams. Jadi bisa sesekali kita sambil kasih telur, tapi kalau misalnya reaksinya udah parah banget sebaiknya dihindari karena kasihan juga ya anaknya seperti itu. Oke, sambil ini aku marut lagi, aku mau cerita lagi yaitu yang keempat ya. Nah Mamis, yang selanjutnya adalah yang keempat, keterbatasan waktu makan. Jadwal makan yang tidak teratur atau terlalu lama antara makanan juga dapat mempengaruhi nafsu makan anak. Jadi kalau misalnya waktu makannya itu nggak karu-karuan, kadang waktunya kadang pagi, nggak sarapan, kadang makan, terus siang makan jam berapa gitu ya, ada kadang jam 12, kadang jam 3. Nah itu ternyata juga mempengaruhi keteraturan dalam jadwal makan. Jadi pastikan misalnya jam makan antara jam 1 sampai jam 2 siang, itu kita langsung beri gitu ya sarapan, gitu juga jam 7 sampai jam 8 atau sampai jam 9. Jadi kita memang perlu memberi waktu untuk waktunya itu nggak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar juga ya antara jaraknya gitu. Nah Mamis, ini langsung aku rebus ya untuk kentangnya, kemudian aku tutup aja, kemudian aku langsung lanjut aja untuk persiapkan kejunya dan telur. Nah untuk tips yang kelima yaitu stres atau gangguan psikologis. Faktor-faktor yang membuat anak lebih tidak sulit berat badannya naik, bahkan gak naik, itu bisa jadi faktor psikologis. Nah jadi kalau misalnya stres yaitu bisa jadi faktor-faktor emosional ya, tantrum atau kecemasan dan depresi seperti yang terjadi pada anak yang biasa sering tantrum ya, bisa mempengaruhi pola makan anak juga. Jadi memang membuat dia supaya tenang itu agak sulit ya. Nah teman-teman, Mami semua, ini langsung aku saring aja ya, kentangnya udah mateng menggunakan saringan. Kemudian aku berbagi sharing lagi untuk tips yang selanjutnya yaitu ya, yang keenam, masalah yang sering muncul ketika berat badan anak gak bisa naik atau susah naik yaitu pola makan tidak seimbang, makanan tinggi gula atau makanan cepat saji mungkin mengintai ya atau mengisi perut anak-anak kita sehingga tidak memberikan efek yang bermanfaat banget atau yang maksimal.
Nah mamis, memang PR banget ya, jadi tantangan kita semua seperti apa sih, harus seperti ini seperti itu. Aku di sini juga masih belajar ya mams, jadi belum sempurna gitu. Nah mamis, ini aku lanjut lagi ya untuk bikin cemilan baby Brielle. Aku masukin tepung maizena, kemudian aku masukin telur yang tadi dengan kentang yang udah dipotong-potong. Nah memang ini tuh agak sulit banget ya rasanya. Kalau dipraktekkan teorinya memang agak sulit, tapi nggak apa-apa. Oke, aku lanjut masukkan wortel dan buncis yang udah diparut tadi. Terus kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita parutkan keju yang secukupnya atau sesuai selera. Misal anaknya suka banget sama keju, boleh kita tambah dengan frekuensinya. Kalau aku sih sekitar tadi tuh 3 potong dari ukuran jari gitu ya mams. Ketika semuanya udah dicampur, ini langsung aja aku aduk-aduk ya. Jadi sendok sama garpu yang udah aku siapkan tadi langsung kita aduk ya dengan bahan yang udah tercampur atau udah kita masukkan. Nah mamis, untuk durasi mencampurnya ini sebentar aja, nggak usah terlalu lama ya, pokoknya asal tercampur gitu. Nah gimana mamis, dari resep-resep aku sebelumnya, apakah ada mamis yang udah menerapkannya? Kalau udah, silakan tinggalkan di kolom komentar ya, apakah anaknya mau makan atau tidak mau. Nah mams, ini udah selesai, langsung aja aku masukkan di kantong plastik gula. Kantong plastik gula ini sebagai cetakan ajaib aku yang sering aku gunakan kalau udah buat kayak gini. Kenapa? Karena untuk membuat finger food harus ada cetakannya gitu ya mams. Dan karena nggak punya, jadi pakai pakai plastik gula kayak gitu ya, nggak ada gelasnya. Nah ini aku langsung taruh aja di minyak. Minyaknya ini minyak baru ya mams, pastikan bukan minyak bekas atau bekas minyak goreng apapun, karena kalau untuk anak apalagi untuk bayi itu harus memang lebih teliti ya. Nah ini durasinya nggak terlalu lama untuk masak karena memang tadi minyaknya itu udah panas banget. Terus tinggal kita balik-balik kayak gitu ya mams. Nah mamis, untuk kentangnya ini bisa disesuaikan juga ya. Misal mau pakai kentang yang besar bisa pakai 1, atau kentang yang kecil bisa pakai 2. Untuk saran aku juga, kalau menggorengnya ini apinya jangan terlalu kebesaran agar tidak terlalu gosong kayak gitu ya. Nah ini udah aku balik-balik, terus nanti aku mau saring dan mau angkat, kemudian aku sajikan. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya masak kayak gini sebaiknya menggunakan wajan yang anti lengket ya mams. Dan ini penggorengan kedua aku, jadi aku goreng itu nggak terlalu banyak ya, karena dari adonan yang dibuat ini bisa untuk 2 kali dia cemilan. Dan ini pun juga tadi kayaknya kegorengannya terlalu lama atau terlalu banyak juga ya kayak gitu. Jadi tadi sempat nggak habis karena dia udah makan nasi berat dulu baru aku kasih ini kayak gitu ya. Nah ini dia udah jadi bisa jadi solusi kalau misalnya anaknya makannya sedikit, bisa diselingi dengan cemilan yang kita buat di rumah gitu. Jadi kalau misalnya cemilannya bisa dia makan habiskan, bagus-bagus aja. Tapi kalau misal makanan utamanya dia nggak habis, nah solusinya bisa kita kasihkan makanan cemilan sampingan. Nah mam, sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat untuk tips ini. Dan tadi udah sempat nambah, kemudian anaknya udah bosan, kemudian dikasih deh ke maminya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi mamis jangan lupa terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.